Selamat pagi, semangat pagi bagi kita saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut hari ini mengawali di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari yang indah, yang sejuk dan teduh ini. Berkat kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami, kami boleh sehat, kami boleh tetap merasakan anugerah-Mu yang baru, yang tidak pernah terlambat, yang Engkau curahkan dari surga bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk memahami, mengerti, dan menerima firman-Mu serta melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang kasih, saya rasa kita semua sudah sering, bahkan sangat-sangat sering, bahkan mungkin setiap hari, minimal kita mendengar kata kasih dalam hubungan relasi dengan sesama, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Apa sih sungguhnya kasih yang benar itu? Kalau kita sering mengucapkan kasih, kalau kita sering mendengarkan khotbah tentang kasih, kalau kita sering juga melakukan tindakan-tindakan kita mengatasnamakan kasih kepada orang lain. Hari ini kita sungguh-sungguh diberkati untuk memahami lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih mendasar lagi, apa sesungguhnya kasih itu. Bahwa firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa Allah itulah kasih itu sendiri. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bahwa yang pertama-tama menghadirkan cinta kasih itu di dalam hidup kita adalah Allah sendiri. Sejak dari dunia ini diciptakan, sejak manusia itu diciptakan, bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya ketika Allah membentuk manusia itu dari tanah, lalu menghembuskan nafas kehidupan dan memberikan roh kepada manusia itu. Maka pada saat yang sama juga Allah mengasihi ciptaannya itu sendiri, bahwa Allah menghadirkan cinta kasih atau komitmennya untuk memelihara, merawat, dan menyelamatkan ciptaannya itu sendiri agar tidak binasa, tetapi hidup menjalani kehidupan di dalam damai sejahteranya. Nah, walaupun dalam perjalanannya, ciptaannya itu secara khusus manusia itu memberontak terhadap Allah, melakukan dosa terhadap Allah, melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, melakukan apa yang tidak benar, pengkhianatan terhadap Allah. Tetapi Allah tetap memelihara, merawat, dan menuntun manusia itu hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dosa itu telah merusak hubungan kita kepada Allah Bapa. Dosa itu telah membawa manusia itu kepada penghukuman maut, kepada kematian selama-lamanya.
Namun Allah tidak mau membiarkan manusia itu seluruhnya binasa. Allah tidak mau membiarkan manusia itu tersesat di jalan yang telah terlalu dinikmati oleh dunia ini. Namun Allah mau, Allah berkehendak, Allah senantiasa proaktif melakukan apa yang telah dipikirkannya, apa yang telah dirancangkannya, apa yang telah dikehendakinya agar dunia ini diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita manusia menghadapi orang yang bersalah atau berulang-ulang melakukan kesalahan, kalau hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin kita masih terbuka untuk memaafkan, mengampuni, terbuka untuk mentoleransi, terbuka untuk mungkin mengabaikan, terbuka untuk pura-pura tidak tahu. Nah, tetapi kalau sudah berulang-ulang kali, 5 kali, 6 kali, atau seterusnya melakukan kesalahan kepada kita, mungkin kita sudah menolak. Mungkin kita sudah memutuskan hubungan dengan dia. Mungkin kita sudah menarik diri, menganggap itu sebagai toksik, sebagai racun, sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi diajak bersama-sama atau memiliki hubungan. Karena hanya akan merusak, dan merusak. Demikian keterbatasan pikiran kita manusia. Namun Allah Bapa itu sendiri tidak seperti itu. Allah ketika melihat manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah menolongnya. Itu yang kita lihat kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, benar risiko yang mereka tanggung adalah diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah tidak membiarkan mereka malu di dalam ketelanjangan karena dosa itu sendiri. Tetapi Allah mengenakan pakaian mereka supaya mereka percaya diri menjalani kehidupan ini, dan Allah tetap memberkati kehidupan mereka hidup di tengah-tengah dunia ini, sekalipun akan menghadapi konsekuensi dari dosa itu sendiri. Bapak, Ibu, kepada kita hadir cinta kasih yang sesungguhnya kepada dunia ini. Allah sendirilah yang menjadi manusia. Allah sendiri yang hadir, yang lahir di tengah-tengah dunia ini, berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, bahwa kita tidak dijerat lagi sampai selama-lamanya di dalam dosa itu sendiri, tetapi telah ditanggungkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu berharganya kita di hadapannya. Sekalipun kita orang yang teramat berdosa, sekalipun kita adalah orang-orang yang melakukan kesalahan besar di hadapan Allah, tetapi itu tidak menghalangi bagaimana cinta kasih Yesus Kristus melawat kehidupan kita. Kita hanya datang kepadanya. Bahkan kasih itu luar biasa, dikatakan Allah sendiri yang datang mengasihi kita. Allah sendiri yang mencari kita. Masih kita ingat dalam Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 7 itu, perumpamaan tentang domba yang hilang itu. Sang gembala tidak membiarkan domba yang tersesat hilang itu dimakan oleh serigala atau jatuh ke dalam jurang maut. Tetapi dia terus mencari, dia terus berseru, dia terus bersuara, memperdengarkan suaranya itu agar domba itu dapat mendengar, dapat berbalik lagi kepada sang gembala itu, atau dia memberikan erangan suara bahwa tidak lagi bisa melakukan apa-apa, supaya sang gembala itu yang turun langsung dan mengangkat, menggendong domba itu. Demikianlah cinta kasih Allah kepada kita. Kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk bangkit, untuk berdiri, untuk berjalan.
Tetapi Yesus Kristus sendiri yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Dia yang telah mengangkat kita, Dia yang telah menggendong kita, Dia yang telah memikul kita agar kita dibawa kepada kawanan domba-domba yang benar itu, supaya kehidupan kita benar di hadapan Allah, dan surga pun akan bersuka cita oleh karena pertobatan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah kasih kemurahan Allah yang luar biasa. Karena itu kita teramat berharga di hadapannya. Kita tidak dibuang, kita tidak disingkirkan, kita tidak ditolak, tetapi kita diterima dengan tangan terbuka. Allah sungguh-sungguh mengasihimu. Karena itu ketika kita sadar betul Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, Tuhan Yesus Kristus telah menjadi juru selamat bagi kita, maka panggilan bagi kita adalah untuk mengasihi sesama dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih agape itu kita tularkan kepada orang lain, kita sampaikan, kita hadirkan kepada orang lain. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang dibuat-buat, bukan kasih untuk mendapatkan balas jasanya, tetapi kasih yang sungguh-sungguh lahir dari dalam diri kita karena Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus telah hadir di dalam diri kita, mengalir dalam aliran darah kita, bersemayam di dalam hati kita, mempengaruhi pikiran kita untuk melakukan apa yang baik kepada sesama, kepada dunia ini, sebagai tanda kehadiran wajah Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara menjalani hari kita hari ini dengan mewujudkan cinta kasih itu, karena kita sedang bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Rasakanlah kehadirannya dalam kehidupanmu dan wujudkanlah cinta kasih yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala cinta kasih-Mu yang kami terima di dalam hidup kami. Setiap hari, setiap pagi, tidak pernah terlambat cinta kasih-Mu memelihara hidup kami. Dan hari ini juga kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa Engkaulah yang mencari kami, Engkaulah yang menemukan kami, Engkaulah yang telah proaktif mengasihi kami. Sekalipun kami orang berdosa, sekalipun kami orang jahat, sekalipun kami adalah pengkhianat, pemberontak di hadapan-Mu, tetapi cinta kasih-Mu telah menolong kami. Tuhan Yesus Kristus telah hadir bagi kami untuk menyatakan bahwa hidup kami teramat berharga di hadapan-Mu karena kasih-Mu yang luar biasa, yang tiada batas itu. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Ajar kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh memberikan hati kami kepadamu. Ajar kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh menghidupi cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini kepada sesama kami, agar cinta kasih yang tulus, yang mesra, yang baik itu kami hadirkan bagi sesama kami, sehingga kehadiran-Mu sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh sesama kami. Bapa dalam sorga, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami sehat, kuat, dan selamat menjalani hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat agar jemaat-Mu dapat memenangkan setiap pergumulannya. Bagi yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong. Engkau yang menjamah tubuh dan rohnya, memberikan kekuatan iman dan pengharapan yang hidup. Berkati obat, makanan, minuman, agar itu pun menjadi jalan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan Allah, di dalam kerendahan hati kami bermohon, jangan biarkan jemaat-Mu jatuh ke dalam kejahatan. Jangan biarkan jatuh kepada kemiskinan, jangan biarkan jatuh kepada kebangkrutan, tetapi tolonglah kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, makanan kami,
Cukupkanlah hari ini agar hati kami terus bersuka cita, bersyukur kepadamu, menikmati setiap kemurahan dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, Horas.